ada dulu orang tua yang untuk memujanya memindahkan keramat-keramat itu, entah kemana pindahkannya kami nggak tahu, nggak nampak pun orangnya. Assalamualaikum. Apa kabar buat sahabat-sahabat Medan Jempol dimanapun sahabat-sahabat berada. Hari ini kami kru Medan Jempol bersama saya Romi Saputra dan Muklis Nebaho akan mengulang kembali tentang sejarah di Sesengkol. Tepatnya berada di Desa Semcirim, Dusun 4A. Jadi sahabat-sahabat Medan Jempol dimanapun sahabat-sahabat berada, kita kemarin itu ada beberapa liputan ya di Sesengkol ini, yaitu tentang rumah sakit paru-paru yang pertama, dan yang kedua itu tentang dekat lapangan bola kaki Sesengkol. Jadi di sini juga kita ada dua orang narasumber, yaitu kita bilang ibu-ibu cantik atau yang sekarang usianya sudah kita bilang lanjut usia lah. Jadi kita di sini saya Romi Saputra dan bersama Muklis Nebaho akan mengorek kembali tentang sejarah di Sesengkol ini. Jadi buat sahabat-sahabat Medan Jempol penasaran tentang sejarah di Sesengkol ini, jangan kemana-mana karena kita akan menjumpai dua orang narasumber kita yang cantik-cantik. Oke guys, sekarang kita sudah bersama dua orang ibu-ibu cantik ya yang berada tepat di depan kita, di depan kamera kita. Bu, ini dengan ibu siapa? Bania Sagala. Ibu Bania Sagala. Ini ibu siapa? Ya. Ibu Saria. Jadi guys, ini dua narasumber kita yang dulunya ya ibu-ibu ini, atau jangan kita bilang nenek ya, ibu-ibu kita bilang. Gadis-gadisnya dulu di tahun 50-an itu, mereka berdua ini masih remaja di Sesengkol ini. Jadi kita akan mengorek sedikit tentang sejarah Sesengkol ini guys. Penasaran? Sebentar lagi akan kita bertanya-tanya. Bu, Bu Bania bisa menceritakan tentang Sesengkol ini, Bu? Yang di mana? Suka hati ya, apa Ibu ceritakan dari sejarah zaman. Ibu di sini tinggal di tahun berapa? Tahun 56. Tahun 1956 ya Bu ya, 1956. Kalau Bu Saria? Tahun 50-an juga? Ya 50. 53. Kalau Bu Saria 53 ya? 53, 54. Karena tahu dari anak kemarin 53. Jadi tahun 56, 53 itu Bu, yang Ibu ketahui lah tentang Sesengkol ini apa Bu Baria? Tentang di mana yang Bapak tanya? Ya Sesengkol ini dulu kan dibilang perkebunan ya Bu ya. Ibu bisa Ibu menceritakan aja tentang Sesengkol ini dari mulai dia perkebunannya, dari mulai lapangan bola kakinya, terus tentang rumah sakit paru-parunya. Terserah Ibu dari mana mulainya aja. Kenapa dia dibilang namanya Sengkol gitu? Sengkol gitu. Kalau nama saya Sengkol itu dari zaman dulu sudah ada ini semuanya. Jadi mengenai soal rumah sakit paru-paru, ya baru lagi semenjak merdeka baru dibikin rumah sakit paru-paru, dulunya rumah sakit perkebunan. Dulunya rumah sakit perkebunan. Ya. Setelah itu baru rumah sakit paru. Sesudah merdeka ini dia menjadi rumah sakit Kodam. Ya, Kodam Dam 2 Bukit Barisan. Oh. Mana Bu? Tentara semua yang masuk situ. Oh, tentara semua yang masuk, tentara Indonesia ya Bu ya. Terus kalau misalnya Ibu di tahun 50-an itu belum ada namanya
tentara Belanda tuh sudah ada tuh, masih ada tuh, udah nggak ada. Gimana? Di tahun 50-an masa ibu masih remaja dulu, Nah, itu tentara Belanda tuh masih ada nggak di sini, di Sengkol? itu tentara Indonesia yang ada di Sengkol. Oh, tentara Indonesia, berarti tentara Belanda tuh sudah nggak ada ya, Bu? Tahun 50-an itu udah nggak ada ya? Tahun 50-an tentara Indonesia yang ada di Sengkol. Tentara Belanda dulu sepertinya ada pun yang ketinggalan sudah di pinggir. Oh, berarti tahun 50-an itu Belanda itu sudah tidak ada lagi di Sengkol ini, Bu, ya, tahun 50-an ya? Karena di situ Indonesia sudah merdeka. Terus, Bu, di tahun 50-an, 60-an itu perkebunan di Sengkol ini perkebunan apa dulu, Bu? Tembakau. Perkebunan tembakau ya. Perkebunan tembakau. Rata-rata di pekerjaan di sini asli orang kita Sengkol ini ataukah dari luar gitu? Orang dari luar. Luar ya, Bu, dari luar. Dari Sumatera atau Jawa, Bu? Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera. Oh, yang pekerja di kebun di Sengkol nih, Bu, ya, perkebunannya perkebunan Tembakau. oh, tembakau ya, tembakau. Jadi, Bu, kan pada peninggalan sejarah yang kemarin ada beberapa kami liput itu di lapangan bola kaki ada semacam bangsal atau apa itu memang benar ada bangsal. Bangsal itu zaman waktu tahun 56 masih berdiri bangsal itu, tapi udah ditempati dengan penduduk. Oh, tahun 56 ya, Bu, Iya. ya. Bangsal itu di sekitar mana, Bu? Di sekitaran bola. Jalan Pisang ke dalam, Oh, sudah di bisa. belakang Pondok Panjang. Oh, Dulu di sana ada ya, Iya, bangsa. dulu. Iya. ada ya Ada. bangsal. Yang bangsal itu berderet ke sana 3 dulu sampai pinggir sungai. Oh. Ada juga katanya kemarin dengar di seberang sungai ada semacam rel kereta api atau apa di situ, itu memang benar tuh. Apa? Tinggalan orang Belanda dulu lah. Oh. Rel kereta api dulu kan ada Ada macam jalannya. rel kereta api katanya di belakang itu. Dan benar itu. Tapi itu pun bilangnya orang tua lah, orang tua dulu. Ya memang itu bekas jalan kereta api dulu. Tapi ya terus nggak ada lah. Sebetulnya itu bukan rel kereta api, apa namanya yang untuk mengangkat barang-barang junder itu. Oh, ini apa? Lori. Lori atau apa? Lori apa? Lori. Untuk mindahin apa barang-barang yang perkebunan itu ya, Bu, ya? Ya misalnya dia udah ke ladang, misalnya ke kebun sana, bawain pupuk-pupuknya, obat-obatannya. Yang berat-berat lah, beban-beban yang berat itu tadi ya. Terus, Bu, tentang ini kan banyak juga nih dari mulai Sengkol dari depan ini ada beberapa rumah-rumah perkebunan ya, Bu, ya. Ini batasnya sampai mana dulu, Bu? Apakah di belakang sana masih ada lagi atau gimana? Lah ya ini Enggak, aja ini lah. aja lah. Oh, ini aja. Terus ke sana, terus belok ke sana. Itulah. Ini mulai tahun 51. Tahun 51. Mulai bikin ini rumah ini. Oh, tahun 51 bikin rumah Ini ini. dibikin ini untuk dinas pekerja rumah sakit. Pekawi rumah sakit. Rumah sakit inilah. Itu Pekawi. Oh, untuk pegawai di rumah sakit itu, Ya. dari rumah-rumah ini tadi. Ya, Berarti Ini- bukan untuk rumah orang kebun gitu, Bu, ya? ya. Bukan, bukan. udah Pekawi baru-baru ini lah. Oh. Kalau rumah-rumah kebun dulu itu dia di seberang sungai di sana, rumah-rumah besar. Rumah kebun itu malah di seberang sungai ya, Bu? Ya, Berarti ini untuk perawat-perawatnya gitu, Bu? ya, kalau yang ini udah Indonesia merdeka ini mulai dibikin. Oh, udah merdeka Indonesia inilah dibikin. Berarti tahun 60-an ya, Bu? Ada sekitar tahun 60-an? Tahun 51 ini mulai berdiri. 51. Terus
Pondok Panjang itu apa? Di mana itu Pondok Panjang? Dekat Tanah Lapang. Oh, Pondok Panjang itu dulu. Dekat rumah Jamilah itu. Oh, dekat rumah Bu Jamila ya. Udah gitu ke belakang. Nah, jadi rumah sakit ini semua. Itu yang kerja rumah sakit itu. Itu orang pekerja di rumah sakit itu pegawai perawat ya Bu ya. Tanah Lapang untuk main bolanya, untuk upacara. Kapan rame lah dulu, ada kiosnya lagi. Oh, di lapangan itu ada kios gitu Bu ya. Teteknya untuk nonton bola itu. Oh, nonton bola kaki. Tanding dari mana pun ada ya, kan pernah ya. Berarti masyarakat Mencirim ini nontonnya di situ semua ya. Ya. Bu? Ya, dulu yang main bola di situ tentara-tentara semua. Oh, tentara-tentara Ya, semua. kok. Tentara sakit paru-paru, bukan tentara campur-campur sakitnya, paru-paru aja. Oh, banyak ya Bu ya. Banyak lah orang, berapa asrama itu. Tapi di situ pun dulu orang ada juga rumah sakit yang tentara kejiwaan itu ada juga di situ kan? Oh, ada juga ya Bu ya. Ada. Terus udah gitu nami di situ ada juga orang melahirkan pun ada juga di situ. Oh, berarti bukan dibilang situ rumah sakit paru-paru, dikira orang sakit paru-paru, bahwa situ banyak yang penyakit ya Bu ya. Iya. Istilahnya untuk perawatan lah ya, orang hamil, melahirkan. Belakangan baru udah banyak sana sini rumah sakit baru nggak ada lagi di situ orang nami melahirkan. Oh, Itu. itu memang benar Bu. Dengar dari ceritanya juga di rumah sakit itu ada semacam penjaranya atau apanya, itu memang benar ada gitu. Penjara gitu, nggak ada ya? Nggak benar itu ya? Nggak benar ya? Tahun berapa mulai nggak aktif lagi? Rumah sakit itu kira-kira tahun berapa deh? Nggak aktif ya? Ya tahun berapa sih? Aku nggak aktifnya nggak ingat lagi tahun berapa. Tapi si barunya itu Ya, Tahun kan nggak- 80-90-an mungkin ya Bu ya? Ada sekitar tahun-tahun 90-an gitu loh. nggak 80-an. 80-an ya. biar nggak ada lagi sakit paru-paru. Siapa masuk tentara semua diimunisasi. Imunisasi. Oh, diimunisasi namanya Bu? Iya. Bukan namanya. Jadi kemana tadi Nek? Coba diulang Nek. Kalau tentara masuk jadi tentara itu mau masuk diperiksa kesehatannya nggak seperti dulu. Siapa bisa pegang senjata udah tentara. Yang baru masuk itu nggak gitu. Diperiksa kesehatan, diperiksa semuanya badannya. Di rumah sakit itu juga. Ya enggak lah di sananya. Jadi sehingga tak ada lagi orang kemari yang tentara jadi TBC ya. Jadi paru-paruan. Pokoknya yang sakit dari mana ke sini. Iya. Berarti dulu rangkumannya gini Bang Ro. Berarti dulu ada juga tentara yang kena TBC. Banyak. Ya. Dibawa ke rumah sakit ini. Iya. Jadi semenjak adanya sekarang udah pemeriksaan, jadi berkuranglah penyakit TBC. Itu. Iya. Sekarang tiap-tiap rumah sakit ada TBC. Gitu. Inilah di sini rumah sakit TBC. Oh gitu ya. Oke Nek, ini kita mau tanya tentang Sesengkol nih Nek. Perbatasannya dari mana ke mana Nek? Ini ke sungai. Ke sungai. Dari sungai ke sungai. Oh berarti sungai dekat kuburan ini Nek ya. Sampai sungai Sukaman ya Nek ya. Depan Sukaman ya. Terus Nek, Nenek ceritakan aja lah tentang Sengkol nih dulu gimana. Terus apakah di Sengkol ini ditanamin apa dulu Nek, di jalan ini dulu? Paling banyak pohon apa? Dulu di sini banyak ditanam pohon mahoni. Oh nih ya Nek. Kemudian pas di situ gang keluarga gang ini gang Kedondong adalah dulu terdapat di situ
pohon beringin tempat masyarakat yang jauh-jauh untuk memuja-muja. Oh, ada mistisnya berarti di sini ya. Ada mistisnya di Sengkol ini ya. Berarti ada pohon besar ya, yang orang luar datang kemari untuk apa ya? Keramat ya, pohon keramat ya. Keramat namanya. Orang minta memohon. Beringin. Oh, pohonnya pohon beringin. Udah gitu bawahnya itu ada rumahnya. Oh, ada rumahnya. Rumahnya kecil. Nah, jadi itu kayunya gini kan. Jadi kalau rupanya udah apa kan udah tua kali kayu beringin ini. Jadi udah gitu mau ditumbang karena udah mau numbangin ini rumah. Pas ditumbang terus ditarik rumahnya itu tumbang. Kayunya itu kalau enggak ada tumbang kalau enggak ditarik kayunya. Pohonnya atau apa ya? Pohonnya langsung tumbang Ya, aja. ini kan pohonnya, bawahnya rumah yang bikin apa itu, bikin suka orang minta-minta gitu, minta adat. Persembahan lah ya, persembahan. Termasuk Ya. rumah. Jadi udah gitu bubuknya. kan gini kayunya, rupanya nggak ininya mau tumbang, tapi ininya nggak ditarik, rumahnya nggak tumbang-tumbang. Udah gitu terus ditarik. Aneh juga ya, Nek ya. Ya itulah ditarik terus tumbang kayunya. Nah, jadinya ya memang belakang pun ada kuburannya dulu. Oh, ada kuburannya juga di belakang. Iya. Itu persisnya di gang keluarga atau di gang Kedondong? Gang Queen. Gang Queen. Oh, gang Kuini. ini lah Pak ya. Gang Kuini. Berarti Pas tengah-tengahnya Gang Queen itu. Besar itu pohon. Nah, ada sebesar rumah ini tuh. Apa ya? besarnya. Besar. Itu yang tinggal situ ada juga, Nek? Dulu Tinggal di situ. enggak. Oh, nggak ada yang tinggal situ, nggak ada. Ada sebelah-sebelahnya itu si siapa Pak Jebul barang kan di situ. Iya, kan sebelah-sebelah. Ya. Oh, sebelumnya. Cuman yang punya tanah itu Yang punya tanah itu siapa itu tuh? Yang punya tanah itu nggak ada yang berpunya dulu itu. Selain daripada orang gaib itu nggak ada yang berpunya. Nggak ada yang berani lah. ada yang berani ya. Tapi cuman lama-lama kan bapaknya Anda itu kan Ya. tinggal di situ. Adalah orang yang tinggal di situ. Udah gitu Pak Jebul pun kan ada sebelahnya. Ya, tapi sudah meninggal orang itu Iya, sudah itu. habis semuanya itu. Tapi Pak Jebul itu nggak jual tanah itu. Nggak tahu. Nggak tahu lah. Tapi dulu-dulunya Ya, itu tak ada yang mempunyai. Ada yang punya. Bapak itu pun yang nempatin itu meninggal juga kan. Iya. Meninggalnya di jalan. Dulu itu dipindahkan katanya, dipindahkan penghuninya di situ. Entah kemana dipindahkannya nggak tahu. Itulah biar bisa dibikin rumah di situ. Udah gitu, rumah itu rumah kecilnya dulu pun udah mau tumbang kayu, tarik dulu. Nah, rumah-rumah kecilnya tadi dipindahkan tempat lain baru dia tumbang. Nah itu ada dulu orang tua yang untuk memujanya memindahkan keramat-keramat situ. Entah kemana pindahkannya kami nggak tahu, nggak nampak pun orangnya. Kalau yang memindahkannya tahu, Oh, yang memindahkannya ada ya, Bu ya? yang tukang yang memindahkannya dulu tahu. Kalau enggak di situ kalau malam hari, kalau sudah jam 9 udah gelap kali kayak gitu tuh orang sering di situ ketakutan. Pernah juga orang di situ nangis-nangis, gulung-gulung sepanjang pasar ini terus ke sana dia, orang laki. Jadi itu abang kami dulu. Jadi datang dipanggillah orang tua, kenapa kok kayak gini. Nah, baru diobatinya, katanya keramat itu marah sama yang dimasukinya tadi. Kenapa biar marah? Ya jalan sepeda pun dilanggar aja semuanya. Orang itu sedang berdiri diri di situ katanya dilanggar. Itu dulu. Berarti si Sengkol nih guys,
bisa di tempat keramatnya juga ada ya Bu ya. Ya. Kalau istilahnya Pak orang muja lah kita bilang Ya. di Sengkol Sering ini, orang pohon pakai besar. motor datang kemari memuja. Itu Nek kan di sebelah sana kemarin kan ada bekas rumah sakit paru-paru itu di depan Tanah Lapang. Ya. Itu kan ada tempat dengar juga kabar katanya waktu ngancurkan rumah sakit itu, jadi orang itu nemukan ada katanya anak bayi dalam botol. Gitu itu betul itu Nek? Ya, itu Tahu lah. Pengetahuan nenek lah pernah dengar dulu waktu itu. memang saya dengar ada, tapi saya nggak mau nengok. Dulu kan kamar obat itu, mungkin ada simpenan obat apa. Jadi yang Ya. kemungkinan ya ada, tapi ya kami nggak nengok-nengok. Misalnya orang lahir nggak cukup umur kan kecil segini. Iya. Ditaruhnya di toples, di air keras, barangkali. Terus katanya begitu dapat katanya anak dalam botol itu, tiba-tiba katanya dia malam itu Oke guys, cukup sekian hari ini, hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 tentang sejarah Sesengkol dengan narasumber kita, ibu-ibu cantik kita tadi ya guys ya, yaitu Ibu Baniah dan Ibu Sariah. Jadi buat sahabat-sahabat Medan Jempol semua, di sini kita hanya mengingatkan buat sahabat-sahabat semua jangan melupakan sejarah guys. Karena sejarah itu sangat penting bagi kita, apalagi bagi kalian-kalian yang muda-mudi. Jadi buat sekali lagi, buat sahabat-sahabat semua, jangan lupa tetap dukung terus channel kami YouTube Medan Jempol. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih.